lagi, salam saudaraku, selamat siang semuanya. Saudara yang kasih Tuhan, siapa saya dalam hidup kita selalu ada pekerjaan Tuhan yang dinyatakan, ya, kuasa Tuhan yang pasti dinyatakan. Jadi saudaraku, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita satukan hati kita sungguh-sungguh persiapkan, kita berdoa. Mari saudaraku, kita satukan hati kita berdoa. Bapa di dalam surga, dalam nama Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau selalu bekerja untuk anak-anak-Mu. Engkau selalu Tuhan turut bekerja, bahkan Engkau juga membela anak-anak-Mu. Tuntun kami semua ya Tuhan, yang ada di dalam Engkau, dalam kuasa, dalam roh dan kebenaran. Biarkan Tuhan benar-benar kami bisa menerima firman yang memerdekakan dan membawa kami Tuhan dalam pekerjaan-pekerjaan yang lebih tinggi lagi. Kudus bekerjalah di tengah-tengah kami, berarti hamba-Mu, tuntun hamba-Mu, dan berikan nikmat yang ilahi. Terima kasih Tuhan, kami mau bersambut dengan Tuhan, berfirmanlah ya Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami sebut. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, adakah saudaraku hari ini iman kepada Tuhan? Ya, iman kepada Tuhan Yesus, maksudnya saudaraku di sini, karena dari firman-Nya saudaraku yang di Injil Yohanes 14, saudaraku bicara, ya kita mengenal Tuhan. Ya, mengenal Tuhan itu bukan hanya untuk hidup kita, bukan hanya untuk keselamatan kita, tetapi kita mengenal Tuhan untuk Tuhan menyatakan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Jadi justru Tuhan mau pakai hidup kita, Tuhan mau menyatakan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Jadi siapa yang mengenal Tuhannya lebih dalam, tentu bukan hanya sekedar percaya untuk hidupnya, bukan sekedar percaya untuk nanti hari kematiannya, tetapi saudaraku sebelum kita mengakhiri hidup kita, ya supaya pekerjaan Tuhan itu justru yang dinyatakan lebih besar sehingga membawa jiwa-jiwa lebih banyak lagi ya saudaraku ya. Kenapa? Karena saya diingetin ya saudaraku, mungkin kalau kita bolak-balik di dalam membaca Alkitab atau mungkin saudaraku hanya bicara pengetahuan, semua orang mungkin tahu bahwa kita percaya dapat hidup kekal, kita percaya doa-doa kita dijawab. Tapi adakah orang yang percaya bahwa ketika percaya memang Tuhan menyatakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar? Karena siang hari ini saudaraku, yang saya ingat saudaraku dari sini saudaraku, benar-benar kebanyakan orang untuk selamat, untuk hidup hari-hari aja susah, apalagi untuk selamat ya saudaraku. Karena kalau bicara keselamatan, pasti orangnya sudah bertekun sampai akhir. Kalau bicara keselamatan, berarti orang sudah bertahan sampai akhir. Dan perjuangan itu yang kita harus tahu, karena kebanyakan orang yang berjuang, ya jarang orang yang ulet ya, waktu berjuang itu jarang orang yang benar-benar bertekun, dan seringnya justru putus asa, seringnya justru menyerah. Padahal belum dapat apa-apa, belum kenal Tuhan, ya belum lagi pekerjaan-pekerjaan Tuhan dinyatakan. Hari ini diingatkan kembali akan kebenaran dan hidup, ya. Bahwa Tuhan kita itu dalam kebenaran, dalam kehidupan. Jadi kalau jalannya cuma satu sebenarnya, sudah hidup mau benar, jalannya cuma satu. Dan kalau sudah benar-benar diingatkan, dan firman Tuhan ini benar-benar sudah ya renungkan, resapi benar sudah, karena ini bicara tentang jalan hidup kita sudah ya, jalan kebenaran yang akan membawa kita justru lebih lagi kepada Tuhan. Dan siapa yang siang hari ini betul-betul mengenal Tuhan ya, karena diingatkan, saya diingatkan di sini ada 3 poin yang sudah harus tahu, bahwa mengenal Tuhan itu nomor 1 untuk hidup kita, nomor 2 untuk hidup yang akan datang, nomor 3 untuk pekerjaan Tuhan yang akan dinyatakan lebih besar lagi. Jadi nomor 1 dari mana sudah kita lihat di sini, ya janganlah gelisah hati, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada bicara tidak gelisah, karena percaya Tuhan ya saudaraku. Jadi kalau bicara benar-benar hidup tenang, itu karena ada Tuhan ya, karena dekat Tuhan pasti ada ketenangan. Dan kalau saudaraku percayanya juga belum serius saudaraku, bagaimana kita mau tenang? Pasti penuh dengan kekhawatiran. Makanya kalau saudaraku percaya kepada ya Allah, dan percaya juga kepada Tuhan Yesus ya, di sini Bapa ya, Allah, Anak, dan Roh Kudus ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudaraku, tujuan Tuhan, keberadaan kita itu tetap bersama Tuhan. Jadi kalau saudaraku mungkin ini khawatir bicara khawatir dunia ya, khawatir bisa aja bicara khawatir yang
seperti biasa, mungkin khawatir rumah, khawatir apa-apa sudah dia. Dia kalau masih bicara itu, ya hidupnya aja belum, apalagi hidup yang akan datang. Mungkin secara yang nyata aja belum, apalagi yang belum nyata. Nah, saudaraku, kita harus belajar dari kehidupan kita sehari-hari. Orang percaya itu memang ketika hidupnya tenang, ketika hidupnya benar-benar saudaraku bisa damai, bisa baik, berarti itu karena Tuhan. Dan kita yang percaya ya harus belajar bahwa Tuhan itu ada, karena kebanyakan orang hanya berpikir untuk yang sesaat, saudaraku. Padahal di sini bicara bagaimana kita mendapatkan jalan yang benar-benar. Kalau jalan hidup hari-hari aja sulit, bagaimana jalan hidup yang akan datang, saudaraku. Jadi kita harus membiasakan hidup kita itu sudah bersama Tuhan dari awal. Dari hidup kita sehari-hari, kita sudah harus membawa Tuhan. Ya, dari pekerjaan kita sehari-hari, dari hidup kita sehari-hari, kita sudah harus terbiasa bersama dengan Tuhan. Dari situ, saudaraku, kita bisa lihat ketenangan, bisa dilihat, ya, saudaraku, banyak hal ya. Kenapa? Karena tanpa Tuhan, jujur, saudaraku, nggak akan bisa hidup kita lebih baik. Dengan keadaan yang seperti ini, saudaraku, ya, saya secara pribadi, kalau saya pelayanan, saya jalan terus, saudaraku, ya jujur saudarakunya ya takut, ya khawatir, terlebih lagi buat anak-anak, ya buat yang masih bekerja, ya saudaraku, saya jujur aja khawatir. Tetapi saya benar-benar belajar, saudaraku, memposisikan bahwa Tuhan itu ada bersama dengan saya, dan semua milik Tuhan, hidup saya, suami dan anak-anak, dan apapun itu milik Tuhan. Itu yang membuat saya tenang. Kalau enggak, saudaraku, ya pasti ketakutan, ya saudaraku, mau keluar takut, masuk takut, ya apalagi saya hidupnya di jalan, saudaraku, ya di rumah sedikit, ya, nanti keluar lagi di jalan berhari-hari, dan saudaraku, ya hidup yang bukan ada di rumah terus, saudaraku, ya. Dan saya bisa merasakan, saudaraku, Tuhan itu yang kita rasakan, karena di sini di belakang ya Tuhan mau di mana kita berada, Tuhan juga ada. Makanya kalau saudaraku, jangan gelisah, jangan ya khawatir, jangan takut. Maksudnya apa? Mulai hari ini libatkan Tuhan supaya gelisah, khawatir, takut itu benar-benar ya hilang, dan kita benar-benar bersama dengan Tuhan. Dan akhirnya kita bisa tenang karena apa? Karena Tuhan, kita udah bersama dengan Tuhan. Dan inilah sudah bukti keberadaan Tuhan. Jadi Tuhan mau di mana kita berada, Tuhan juga ada. Maka itu Tuhan menunjukkan dari mana lewatnya. Ya, nomor satu, saudaraku, ya ini kita lihat, saudaraku, bahwa dalam kehidupan kita inilah yang sering dipikirkan orang, baik kita tinggal atau makan atau ekonomi, itu yang dipikirkan baru itu. Padahal saudaraku, ada yang lebih banyak lagi yang perlu kita pikirkan. Nah, kalau kita udah bersama dengan Tuhan, ya saya percaya ada rumah di bumi, ada rumah di surga, ya ada. Yang penting memang Tuhannya itu, saudaraku. Kalau Tuhannya nggak ada, ya pasti orang kan bingung, mana rumah saya, mana hidup saya, semua dipikirkan, dikhawatirkan, ditakutkan, ya takut nggak dapet, takut nggak berhasil. Ya kenapa? Karena memang ya sama Tuhannya kurang. Padahal kalau sama Tuhan, saudaraku, Tuhan menjadikan hidup. Ya kenapa? Ya di sini kita lihat ya, betul. Ya saudaraku, lihat ya. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Saudaraku, ini tujuan Tuhan loh. Kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Saudaraku, tahu nggak Tuhan ada di mana, jalannya lewat apa, dan di mana posisi Tuhan saat ini. Ya, apakah dia di luar, apakah dia di dalam. Nah, banyak orang pasti ya, banyak, saudaraku, semua nggak tahu kalau kita tidak di dalam Tuhan. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, kita tahu posisi kita saat ini Tuhan. Di luar Tuhankah, di dalam Tuhankah, berjalan dengan Tuhankah, atau sendiri. Ya, kenapa? Karena kalau kita udah berjalan dengan Tuhan, ya pasti saudaraku nggak akan pusing dengan hidup hari-hari kita. Justru kita lebih pusing, kita lebih takut lagi kalau kita nggak selamat. Kalau cuma hari-hari kita, ya saudaraku, saya rasa tidak dikhawatirkan karena masih ada di dunia. Kalau bicara nanti, saudaraku, itu sudah bicara nggak ada waktu lagi ya. Kalau di dunia masih bisa membangun, masih bisa berbuat segala sesuatu. Tapi untuk ke depan nanti, saudaraku, kalau kita tidak menggunakan kesempatan, kita nggak ada lagi waktu. Oh, sampai di sana mau bangun, mau bikin itu, oh nggak bisa, saudaraku. Hari ini, saat ini, selama kita masih ada waktu, kita terus bangun iman kita terus berjalan dengan Tuhan. Kita terus jalan terus kemana Tuhan, di mana Tuhan ada. Jadi jangan mengkhawatirkan yang ada di dunia ini. Tapi saudaraku, tenanglah dan ikutilah jalan Tuhan, kemana Tuhan izinkan Tuhan pergi, dan Tuhan kehendaki. Dan apa yang Tuhan mau, itu yang perlu kita kerjakan supaya apa? Keberadaan kita tetap bersama dengan Tuhan. Posisi kita tetap dekat Tuhan. Dan disitulah saudaraku kita bisa tenang. Karena apa? Karena kita mengikuti Tuhan. Kita
kita berjalan dengan Tuhan ya, kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Saudaraku, ketidaktahuan ini, inilah yang membutakan manusia. Karena nggak kenal Tuhan. Jadi kalau tadi saya bilang, saudaraku mengenal Tuhan itu untuk hidup kita saat ini, untuk hidup kita yang akan datang. Bahkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu yang dinyatakan. Jadi kalau saudaraku yang mengenal Tuhannya hanya sebatas mata kita melihat, saudaraku belum kenal Tuhan. Makanya begitu kita nggak lihat apa-apa, oh kita berpikir Tuhan nggak ada. Begitu lihat masalah banyak, masalahnya ruwet, masalah bertubi-tubi, atau mungkin keadaan lemah, sakit, dan lain sebagainya. Saudaraku sudah berpikir bahwa Tuhan nggak ada. Padahal saudaraku yang saudaraku harus tahu, keberadaan Tuhan itu ketika kita mau melibatkan Tuhan, kita mau berjalan dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan, di situ posisi Tuhan itu ada, dan kita tahu kemana kita berjalan, dan kita tidak buta karena kita tahu bahwa Tuhan kita menyertai kita. Kita tidak bingung karena Tuhan juga memimpin hidup kita. Ya saudaraku, kalau kita benar-benar hidupnya hari ini, ya percaya, saudaraku belajar tenang. Jadi orang percaya itu nomor satu tenang, saudaraku ya. Tenang, kenapa? Karena ada Tuhan, itu kesimpulan yang pertama ya saudaraku ya. Kenapa bisa tenang? Saudaraku mendapatkan hidup, karena hidupnya dekat dengan Tuhan. Itu orang percaya, jadi yang dipikirkan bukan yang dikhawatirkan atau yang dipikirkan bukan yang di dunia ini aja, tetapi yang kita justru yang dipikirkan justru berbeda untuk itu sendiri. Jadi kalau Tuhan kita rasakan memimpin kita, Tuhan menyertai kita, dan kita jalan dengan Tuhan, ya di situ saudaraku kita justru bisa melihat oh Tuhan itu lebih lagi. Jadi bukan hanya tenang saudaraku, kita mengenal Tuhan sejak saat ini, maksudnya semasa kita masih ada seperti ini saudaraku, kita udah bersama dengan Tuhan. Dan percayakah kalau saudaraku, kalau Tuhan itu benar-benar ada di posisi-posisi di mana kita bisa tenang, kita bisa percaya, dan itulah Tuhan. Dan saya percaya orang yang seperti itu minta pimpinan Tuhan, Tuhan akan memimpin kita, Tuhan akan menyertai kita. Dan siapa yang benar-benar memposisikan dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan, ya hidup hanya bersama dengan Tuhan, saya percaya saudaraku hari ini orang-orang yang percaya tidak lagi memikirkan kelihatan saja, justru yang kelihatan itu saudaraku yang kita rindukan, pengen lebih dalam lagi, pengen lebih lagi ketemu Tuhan. Jadi saudaraku yang kita pikirkan justru Tuhan, gimana kita bisa ketemu Tuhan, gimana kita bisa dekat dengan Tuhan, dan kita bisa tenang. Kenapa saudaraku yang pikir nggak tenang? Kenapa? Karena mikirin dunia. Tapi kalau kita renungkan, kita mau mendekat sama Tuhan, dan kita memikirkan, oh gimana caranya kita dekat Tuhan. Saya percaya saudaraku Tuhan akan tuntun kita. Dan gimana orang percaya di situ pasti ada tenang. Kenapa? Karena Tuhan ada di dekatnya. Ya Tuhan ada bersama-sama dengan orang-orang yang percaya. Yang di sini, yaitu kata Thomas, saudaraku, gimana saya mau tahu? Ya karena saya sendiri nggak tahu. Kenapa? Karena berjalan dengan Tuhan pun nggak tahu, posisi bersama pun nggak tahu, apalagi orang yang nggak melihat, ya. Padahal di sini percaya, di dalam percaya itulah sebab kita bisa merasakan Tuhan. Jadi di dalam percaya itu justru kita yang merasakan bahwa ada Tuhan. Tapi kalau kita cuma melihat, mau lihat aja, saudara itu nggak akan bisa itu, nggak akan bisa merasakan. Tapi justru kalau saudara percaya, bisa merasakan, oh ya ada Tuhan. Oh ya ada sesuatu yang berbeda dalam hidup kita. Ya, apa yang dirasakan orang dunia beda dengan yang kita rasakan. Kenapa orang yang punya Tuhan cenderung tidak berpikir kepada dunia, tapi berpikir kepada yang rohani. Untuk itu orang-orang percaya dia akan berdoa, orang-orang percaya dia akan ibadah, orang-orang percaya dia akan memuji-muji Tuhan atau membaca firman saja. Dan apa? Karena sudah tahu dari situlah timbul segala-galanya. Ya, justru dari disitulah saudara bisa keluar apa yang kita harapkan. Bisa ada jawaban ketika kita berdoa. Dan kalau saudara benar-benar di dalam Tuhan yang saya percaya saudara hal ini, siapa yang benar-benar di dalam Tuhan yang benar, ya percaya, maksud saya, saudara saya percaya orang yang tahu, ya dia akan melakukan justru yang rohani, bukan yang jasmani. Orang yang tahu justru akan bertekun dalam Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan, maksud saya, itu orang-orang yang berjuang di dalam Tuhan. Jadi berjuang dalam dunia ya saudara, tapi berjuang di dalam Tuhan itu lebih kenapa? Karena justru
Dari situlah kita bisa mendapatkan jawaban, bisa mendapatkan pertolongan. Jadi jangan dunianya berjuang ya saudaraku siang malam, tapi dalam Tuhan ini tidak diperjuangkan. Ya siapa yang kuat, siapa yang bisa, siapa yang sanggup, siapa yang bisa tenang. Yang ada cuma wakil terus. Ya, jadi kalau saudaraku benar-benar di dalam Tuhannya, saudaraku percaya hari ini ya Tuhan membukakan hidup yang sesungguhnya. Kalau kita semakin ke Tuhan, ya berjuangnya di dalam Tuhan yang benar dan iman yang benar dalam Tuhan. Ya walaupun mungkin yang kita kerjakan tidak seberapa, di situ saudaraku semuanya Tuhan bisa buktikan, Tuhan bisa nyatakan siapa yang bersama dengan Tuhan. Jadi buktinya bagaimana? Buktinya saudaraku kita bisa percaya, kita bisa tenang ya saudaraku ya. Dari percaya kita bisa tenang, itu maksud saya ya. Dan lihat saudaraku ya, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Saudaraku, ingat ya saudaraku, melihat Tuhan itu seperti apa. Kalau di atas tadi saudaraku, jangan gelisah tapi percaya kepada Allah, kepada anak juga. Jangan saudaraku hanya percaya mungkin di satu keadaan yang baik. Kalau lagi nggak baik, saudaraku nggak percaya, atau lagi melihat. Kalau nggak melihat, nggak percaya. Nah dulu orang melihat pun nggak percaya. Udah melihat pun orang nggak percaya, saudaraku. Bagaimana dengan kita saat ini? Ya, dengan kita nggak lihat dan disuruh hanya percaya saja. Ya, percaya saja. Tuhan itu mau dipercayai, bukan hanya secara fisik. Makanya percaya kepada Allah, Bapa, ya, dan Putra, dan Roh Kudus. Kenapa, saudaraku? Tuhan mau kita percaya sama yang nggak kelihatan sampai kelihatan ya saudaraku ya, sampai pekerjaannya. Kalau bicara Roh Kudus itu pekerjaan lah saudaraku ya. Roh itu artinya ya itulah sosok pribadinya Tuhan. Jadi kalau saudaraku benar-benar lihat di sini ayat-ayat ini saudaraku, Tuhan mau percaya ya dari yang dilihat sampai yang nggak dilihat. Ya sampai terbukti apa yang kita percayai itu. Jadi percayanya nggak ngawur. Percayanya memang ada bukti. Ya bukti orang percaya itu gimana? Ya percaya bisa kayak Tuhan, percaya dekat Tuhan. Ya percayanya menunjukkan bahwa dia tenang. Yang kedua percayanya saudaraku menunjukkan, ya saudaraku, menunjukkan bahwa akan ada hidup yang akan datang. Jadi percayanya bukan hanya memikirkan yang ada di dunia ini, tapi hidup yang akan datang. Ya bahwa Tuhan menunjukkan. Di sini kalau tadi menunjukkan tempat tinggal, sekarang menunjukkan jalannya, menunjukkan hidupnya juga. Jadi bukan hanya tempat tinggal, cuma kalau ditunjukin tempat tinggal aja. Ya, kita dikasih satu rumah nih contohnya ya, buat kasih rumah. Atau orang lah dikasih rumah. Terus rumah itu nggak ada jalannya, kita nggak bisa masuk ke situ. Saudaraku, bisa nggak kita masuk ke rumah itu? Tentu nggak bisa, saudaraku. Jadi Tuhan justru tunjukin. Rumahnya udah ditunjukin, percaya saudaraku, jalannya juga ditunjukin. Siapa yang mau mencapai ke rumah itu, saudaraku, kalau bukan orang yang bersama dengan Tuhan. Jadi kalau Tuhan nunjukin rumah, juga nunjukin jalan, nunjukin hidup. Masa orang ada rumahnya, tetapi hidupnya nggak ada. Ya, ada rumahnya, jalannya nggak ada, kan nggak mungkin. Tuhan nunjukin sekaligus saudaraku ya rumahnya, ya jalannya, ya hidupnya. Jadi saudaraku ingat di sini ya, karena dibilang ya, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ternyata jalan itu siapa? Ya saudaraku, apapun usaha pekerjaan, ya bahkan lagi saudaraku pelayanan, apalagi saudaraku jangan coba-coba jalan sendiri dengan pikiran kita sendiri atau bekerja dengan otot kita sendiri. Ingat saudaraku, ya Tuhan menunjukkan ya akulah jalan. Jadi apapun harus lewat dia. Jadi kalau nggak melewati dia, nggak melewati Yesus, maksud saya gini, tidak melewati lewat percaya kepada Tuhan Yesus, saudaraku nggak akan bisa apa-apa, nggak akan dapat apa-apa. Apapun yang saudaraku harapkan siang hari ini, ya hanya lewat Tuhan Yesus. Apalagi saudaraku mau selamat, saudaraku udah jelas juru selamat Tuhan Yesus. Nah hari ini mungkin saya bekerja dunia atau bekerja biasa untuk mendapatkan ABC atau untuk mendapatkan apapun juga. Saudaraku ingat, kalau saudaraku melibatkan Tuhan di dalam nama Yesus, itulah Tuhan akan munculkan, karena tidak akan sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Nggak sampai kepada Bapa, ya. Nggak sampai kepada Bapa, nggak sampai kepada tujuan doa kita. Saudaraku siang hari ini, saudaraku mungkin berdoa, oh Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus.
Dan saudaraku hanya percaya, oh saya Allah saja, nggak usah sebut Roh Kudusnya, nggak usah sebut Yesusnya. Saudaraku ingat saudaraku, semuanya melalui Dia. Jalan itu Dia, akulah jalan. Untuk itu saudaraku, tanpa melalui Yesus kita ini tidak akan berhasil dalam hal apapun juga, apalagi untuk bertemu Bapa di sorga. Saudaraku mau mendapatkan hasil yang baik. Saudaraku benar-benar, saudaraku, akulah jalan. Dia bilang Yesus jalan itu. Makanya yang kelihatan siapa? Yang kita lihat di dunia, yaitu yang turun ke dunia adalah Tuhan Yesus. Jadi kalau saudaraku udah nggak percaya, oh Tuhannya manusia, oh Tuhannya kok lemah, Tuhannya kok disalib, Tuhannya kok berbentuk daging, ya berbentuk tubuh manusia biasa. Saudaraku ingat, itu jalan. Kalau itu jalan, saudaraku harus lewat. Ya, kalau bukan jalan dia jangan lewat. Saudaraku mau masuk surga, mau menerima segala sesuatu, janji-janji Allah, janji-janji firman Tuhan. Saudaraku tetap di sini, alasnya, jalannya itu Tuhan Yesus. Jadi saudaraku harus percaya Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Karena dari sinilah saudaraku kita bisa lihat jalan. Maksud saya gini, bisa melihat kebenaran itu, bisa lihat hidup itu. Jalannya cuma satu, lewat tubuh Yesus. Kenapa? Tubuh kita ini sudah hina. Tubuh kita ini sudah harusnya binasa. Tubuh kita ini sudah nggak layak. Jadi tubuh yang layak adalah tubuh yang suci, tubuh Yesus. Orang mau percaya atau nggak percaya, yaitu tergantung manusianya. Kalau orang yang mau percaya lewat Yesus, saudaraku pasti dapat. Lewat Yesus saudaraku pasti selamat. Lewat Yesus saudaraku pasti berhasil. Coba saudaraku berdoa. Mungkin selama ini, oh saya usaha bu, saya bekerja bu, tapi nggak pernah berdoa. Coba mulai berdoa saudaraku ya. Kalau siang hari ini saudaraku, mungkin usaha bekerja terus. Atau mungkin masalah terus berlalu dibiarkan. Saudaraku nggak pernah berdoa. Saudaraku jalannya nggak ada. Saudaraku mau ada jalan keluar. Lewat siapa? Dalam nama Tuhan Yesus. Jadi berdoalah di dalam nama Tuhan Yesus, usahaku berhasil. Tiap hari berdoalah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, rumah tanggaku dipulihkan. Ya, terus apapun itu berdoa dalam nama Tuhan Yesus, karena Yesuslah jalan. Jadi begini saudaraku ya, harus lewat Tuhan Yesus. Apakah Yesus itu Tuhan? Saudaraku saya rasa nggak perlu tahu. Yang penting berdoa saja dalam nama Tuhan Yesus. Karena apa? Kalau ngomong saudaraku bicara Tuhan, nanti saudaraku ya banyak intimidasi atau banyak mungkin yang membuat nggak percaya. Kenapa? Karena Tuhan itu manusia. Yesus itu manusia, itu maksud saya. Yesus itu bentuknya daging, bisa luka, bisa berdarah, bisa lemah, bisa semuanya. Saudaraku, itu tubuh kita sebenarnya yang digantikan. Makanya kalau kita percaya Tuhan Yesus, sama aja tubuh kita diganti oleh tubuh Yesus, dan tubuh Yesus yang lemah itu lah yang menggantikan kelemahan kita. Ya tubuh Yesus yang luka itulah menggantikan luka-luka kita. Jadi siapa yang percaya, lukanya yang diambil, kelemahan yang diambil, sakitnya yang diambil. Dan kalau saudaraku benar-benar di dalam Tuhan, saya percaya itulah jalan. Jalan untuk diselamatkan, jalan untuk dijauhkan, jalan untuk dipertemukan dengan Allah Bapa yang punya kerajaan surga. Jadi jangan saudaraku anggap sepele bahwa Yesus itu hanya manusia biasa. Saudaraku nggak tahu, kalau saudaraku nggak tahu, saudaraku lebih baik berdoa. Kalau saudaraku nggak kenal, lebih baik berdoa. Dan carilah jalan itu. Saudaraku coba mau cari jalan kemana mau masuk surga. Coba sehebat apapun kita berdoa, kita ini nggak bisa berhubungan dengan Allah Bapa. Sekudus apapun kita, saudaraku, kita nggak bisa berhubungan dengan Allah Bapa. Saudaraku, sehebat apapun ilmu kita, ilmu agama kah, ilmu dunia, saudaraku, benar-benar kita nggak layak di hadapan Bapa di surga. Yang layak siapa? Hanya anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, yang pernah turun ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Jadi kalau saudaraku, ya bisa percaya kepada Tuhan Yesus, itulah Tuhan tunjukin. Bisa percaya kepada anak, bisa percaya kepada Bapa kita. Ya, jadi kalau hari ini saudaraku, orang-orang yang merasa mungkin lebih alim, lebih baik, lebih kudus, merasa bisa langsung doa langsung ke Bapa, langsung berdoa langsung, oh bisa sampai ke Tuhan. Maaf saudaraku, saya rasa tidak ada ayatnya. Semua kita bisa sampai oleh karena nama Yesus. Jadi siapa yang percaya dengan nama Yesus dan berdoa dalam nama Yesus, minta dalam nama Yesus, dimanapun saudaraku berada siang hari ini, coba tes dalam nama Tuhan Yesus Kristus saudaraku berdoa. Benar-benar berdoa ya, jangan cuma saudaraku mungkin hanya berdoa dalam nama Yesus yang belum tahu apa-apa. Benar-benar mengenal lebih dalam lagi. Tuhan menunjukkan jalan saudaraku ya. Tuhan menunjukkan hidup saudaraku ya. Jadi siapa yang mau ada jalan untuk hidup saudaraku ya, tentu disinilah orang-orang mau mengerti, orang-orang yang mau belajar, orang-orang yang mau mendalami. Jadi kalau saudaraku, Alkitab cukup membongkar, Alkitab ini cukup terbuka, tetapi nggak mudah untuk dikenali.
nggak mudah untuk diketahui. Untuk itu kita semua yang mau percaya kepada Tuhan Yesus harus berdoa juga dalam nama Tuhan Yesus, untuk membuka Alkitabkah, untuk membaca Alkitabkah, karena banyak sekalipun orang sekolah pendeta, orang mengenal katanya, atau bahkan mungkin siapapun itu merasa mungkin udah rohaniawan, tetapi saudaraku, mengenal Tuhannya itu tidak lebih daripada mata kita yang melihat ini. Kita mengenal Tuhan lebih, maksudnya apa? Hati kita ini yang saudaraku yang harus benar-benar menanggapi setiap kalimat-kalimat firman Tuhan. Dari situ saudaraku, Roh Kudus yang membantu kita, karena di situ saudaraku orang-orang percaya bisa mengerti mengenal Tuhan dengan benar. Untuk itu siapa yang siang hari ini bisa menangkap firman ini, saudaraku ya, ingat bahwa apa ya, percaya kita ini tujuannya untuk apa? Percaya kita ini untuk benar-benar bisa tenang dalam hidup kita, saudaraku ya, dan kita bisa melihat bahwa Tuhan yang menyediakan segala sesuatu buat hidup kita. Dan disitulah saudaraku, kalau kita benar-benar percaya, kita bisa tenang, kita bisa benar-benar ada di dalam Tuhannya, dan dilihatkan di sini begini, saudaraku ya, yang benar-benar berjalan dengan Tuhan, saudaraku juga tahu jalan itu lewat siapa, jalan keluarkah, jalan ke surga, jalan masalah kita untuk selesai hanya di dalam nama Yesus, karena ditunjukkan di sini, ya akulah jalan, kebenaran dan hidup. Jadi jalan kebenaran, ya disitulah tempat kebenaran, disitulah tempat hidup. Kalau saudaraku hari ini mau mencapai hidup yang lebih baik, ya saudaraku, hanya di dalam nama Yesus, hanya lewat percaya Tuhan Yesus. Untuk itu yang pertama tadi percaya Tuhan Yesus, yang kedua mau jalan percaya Tuhan Yesus. Dengan apa lagi saudaraku ya kita untuk dapat hidup? Percaya Tuhan Yesus. Jadi kalau tadi untuk mendapatkan tempat tinggal dalam nama Yesus, ya untuk mendapatkan jalan dalam nama Yesus juga, untuk mendapatkan hidup dalam nama Yesus. Jadi saudaraku, di sini tujuannya supaya apa? Tuhan Yesus selalu mengajar, biar sampai kepada Bapa, biar sampai rumah Bapa, biar sampai kepada kehidupan yang kekal, yaitu percayalah kepadaku. Kalau tadi jangan gelisah, percayalah kepada Allah, kepada anaknya juga. Saudaraku, untuk mendapatkan hidup yang kekal, percayalah kepada Allah, kepada anaknya juga. Kenapa? Karena anaknya lah jalannya. Jadi saudaraku, kalau udah lewat anaknya, tentu sampai kepada Bapaknya. Jadi percaya Tuhan Yesus, saudaraku, bukan seperti orang dunia, saudaraku ya. Orang yang tak kenal Tuhan itu mungkin ya semuanya lihat, oh ya ini jalan, bentuknya di aspal, oh ya ini rumah, bentuknya ada genteng, ada ini itu. Ya saudaraku, ini kebenaran. Kenapa? Ya ini nggak ada bohong-bohongnya, saudaraku, kita lihat seperti itu. Tapi ikut Tuhan itu, percaya itu justru membentuk satu pribadi di mana Tuhan ada di sisi kita dan kita bisa tenang, membentuk satu pribadi di mana Tuhan membuka jalan buat kita, membentuk satu pribadi yang ada dalam kita yang akan menuntun kepada hidup yang akan datang. Jadi kalau sudah kulihat di sini, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama dengan bersama-sama kamu, Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa tidak melihat aku, ia telah melihat aku. Maksudnya, ya, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Saudaraku, kadang-kadang kita mencari apa yang gak harus kita, maksud saya gini, kadang-kadang mencari yang enggak itu maksud saya. Mencari yang kita, yang gak jelas, mencari yang gak jelas. Padahal di sini Yesus menunjukkan, percayalah kepada Ku. Percaya kepada anak, udah pasti itu percaya kepada Bapa juga. Kalau kita percaya kepada anak, udah pasti itu kepada Bapa. Dan ingat, kalau saudaraku benar-benar ya di sini di dalam Tuhannya, ya saudaraku, Tuhan mau kita hanya percaya kepada Yesus. Jadi kesimpulan dari ayat-ayat ini dari awal, saudaraku, percaya kepada Yesus. Hanya percaya kepada Yesus. Mau apapun masalah kita, saudaraku, khawatirnya, ketakutannya kita, hanya suruh pada Yesus. Saudaraku ya. Jadi kalau mau berjalan, ya percaya aja kepada Yesus. Ya untuk selanjutnya apapun yang kita hadapi, hanya percaya kepada Yesus. Jadi kesimpulannya, sebenarnya saudaraku, percaya Yesus itu
sudah mendapatkan tempat tinggal, mendapatkan hidup, mendapatkan jalan, mendapatkan ketenangan, mendapatkan semuanya. Nah, seberapa banyak orang bisa percaya kepada Tuhan Yesus sampai bisa tenang, sampai bisa merasakan semua itu, bahwa Tuhan yang punya jalan, Tuhan punya tempat tinggal, Tuhan juga yang punya kerajaan surga itu. Untuk itu saudaraku benar-benar lihat, karena sebenarnya Yesus hanya mengajarkan ini loh, aku loh, dan itulah yang Tuhan tunjukin. Jadi kalau saudaraku benar-benar di dalam Tuhannya, Tuhan Yesus inilah sebenar-benarnya satu-satunya pribadi ya saudara. Makanya kalau saudaraku masih bimbang, masih mau lihat, masih mau ya diperlihatkan secara yang dunia-dunia saja, saya rasa saudaraku itu nggak cukup. Yang harus kita benar-benar perdalam kita, ya saudaraku, yang harus kita perdalam mengenal Yesusnya itu. Ya intinya apapun itu, saudaraku, masalah kita, pergumulan kita sebesar apapun, sesulit apapun, sebuntu apapun, kalau kita mengenal Tuhan Yesus, Dia itulah sudah memberikan semua. Nah masalahnya saudaraku bisa nggak percaya kepada Tuhan Yesus yang bentuknya manusia yang kita lihat, padahal manusia itulah jalannya saudara. Manusia itu justru itu jalannya. Jadi lewat manusia yang turun ke dunia, yaitu Yesus Kristus, itu yang kita tahu ya saudaraku, yang saya tahu maksud saya dari firman ini, yaitu melalui Yesus justru di situ jalan orang-orang percaya, di situ jalan orang-orang yang dalam kebenaran, di situ jalan orang-orang yang mencari Tuhan, sehingga bisa tenang, bisa dapat jalannya, bisa dapat hidupnya dan kebenarannya. Dan saya percaya siapa hari ini yang mengharapkan ketenangan, yang mengharapkan jawaban, adakah saudaraku berdoa dalam nama Yesus? Adakah saudaraku mengenal Tuhan Yesus? Adakah saudaraku dekat dengan Tuhan Yesus? Karena apa? Bukti orang dekat itu tenang. Bukti mengenal itu percaya, ya. Bukti saudaraku tahu siapa Yesus itu Tuhan. Dialah jalan. Jadi kalau saudaraku udah benar di dalam Tuhan, pasti semuanya itu akan kelihatan. Jadi orang-orang percaya perlukan khawatir, saudaraku. Kalau dunia dibilang harap tenang, kita bukan harap tenang lagi ya saudaraku. Orang dunia bilang tenang, kita sendiri sudah harus tahu bahwa tenang itu bersama Tuhan. Jadi kalau saudaraku percaya siang hari ini, sudah nggak perlu khawatir karena Tuhannya itulah yang diandalkan. Jadi kesimpulannya, percaya dengan Yesus itulah semuanya boleh kita terima. Ya, jadi kalau udah Bu, saya udah berdoa tahun-tahun dalam nama Yesus atau bersama Tuhan Yesus, saya percaya saudaraku pasti ada jawaban. Walaupun hari ini saudaraku belum selesai, pasti ada jawaban. Kenapa? Justru di dalam nama Yesus itu sudah jawaban. Ya. Dan ingat kembali saudaraku, tidak percayakah kau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Saudaraku ingat di sini, jadi kalau kita di dalam nama Yesus kita berdoa atau hidup kita sudah di dalam nama Yesus dan kebenarannya, saudaraku di sini yang bekerja bukan lagi manusia, tetapi Bapa yang ada di surga, yaitu rohnya, yang secara rohnya saudaraku Tuhan bekerja, dan di sini ditunjukkan di dalam ya, dialah yang bekerja di dalam aku. Jadi siapa yang bekerja? Saudaraku Tuhan. Yang melakukan siapa? Tuhan juga. Jadi kalau saudaraku benar-benar percaya, Tuhan itu otomatis bekerja di dalam kita. Ya, percayanya kepada Yesus loh, iya. Tuhan, Bapa, Roh yang bekerja di dalam kita. Walaupun berdoanya mungkin hanya di dalam nama Tuhan Yesus, tapi sudah ada yang bekerja. Kalau doanya pendek, Tuhan sudah bekerja. Kenapa dalam nama Yesus itulah? Karena nama Yesuslah sampai semuanya ke surga. Karena nama Yesuslah sampai semua kepada kebenaran dan kepada hidup. Dan siapa yang hari ini sudah bertekun dalam nama Yesus, percayalah bahwa hari-hari kita, ya Tuhan akan tunjukkan segala sesuatu bagi orang yang berdoa dan percaya kepada nama Yesus Kristus. Ya. Dan saudaraku ingat, karena di sini yang paling diingatkan buat saya saudaraku ya, karena di sini percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaanku sendiri. Jadi saudaraku, kalau tadi yang mengerjakan Bapa, di sini lihat itu pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Jadi kalau tadi mungkin percaya harus melihat ya, gimana
percaya harus lihat, percaya harus mungkin lihat langsung kepada Bapa. Tuhan sudah menunjukkan di sini. Kalau kamu percaya itu tenang. Kalau kamu percaya itu ada jalan, ada hidup. Kalau kamu percaya ada pekerjaan-pekerjaan. Jadi di sini saudaraku, yang kita lihat bukan sosok Tuhannya, justru saudaraku ya. Justru kalau saudaraku mau tahu Tuhan ada atau tidak, yang kita rasakan, kalau saudaraku hari ini bisa tenang, berarti ada Tuhan. Kalau hari ini saudaraku bisa percaya, maksud saudaraku ya, bisa percaya kepada nama Yesus, berarti juga itu ada Tuhan. Lalu di sini yang ketiga tadi sudah saya sebutkan saudaraku ya, itu ada pekerjaan-pekerjaannya. Jadi bukan hanya untuk hidup hari-hari, ya tapi untuk hidup yang akan datang dan juga pekerjaan-pekerjaannya. Dan saudaraku ingat di sini ya saudaraku ya, pekerjaan itu sendiri siapa yang mengerjakan? Itulah Bapa yang ada di surga. Makanya kalau saudaraku benar-benar di dalam Tuhannya, saudaraku ini jelas sekali ayat-ayat ini bagaimana orang percaya tahu Tuhannya seperti apa, Tuhannya itu kelihatannya seperti apa, kelihatan Tuhan dari kita tenang, kelihatan Tuhan dari kita percaya, kelihatan Tuhan dari kita hidup baik, hidup benar. Dan sungguh-sungguh kelihatan ya dari pekerjaan-pekerjaannya bagaimana orang yang punya jalan keluar, punya jalan pangkat. Itulah adanya Tuhan. Jadi Tuhan itu ya bukan kita lihat, justru kita rasakan. Ya saudara. Jadi kita nggak lihat, maka kita nggak lihat. Yang kita lihat apa? Pekerjaannya. Yang kita rasakan nomor satu ada Tuhan. Ya, tenang. Nomor dua, Tuhan menyertai atau tidak? Ya saudaraku di sini percaya. Ya percaya dan hidupnya ada semuanya itu dan ada jalannya maksud saya itu. Percaya, tadi kan dari percaya, semua dari percaya. Tetapi ada yang kita rasakan. Kita rasakan apa aja yang kita rasakan. Ya, karena saudaraku ya benar-benar saudaraku tidak harus melihat pun. Ya, tapi benar-benar lama-lama pekerjaan itu yang muncul. Jadi bahwa Tuhan bekerja, bahwa Tuhan menyatakan, ya karena Dia ada bersama dengan kita percaya, kita andalkan, kita ikuti jalan-jalannya sampai nyata semuanya. Ya terbukti semuanya karena di sini ya pekerjaan itu sendiri ya aku berkata kepada sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu sebab aku pergi kepada Bapa. Saudara ingat di sini. Jadi tidak kecil ya pekerjaan itu ya, bukan hanya untuk kehidupan kita ya, tapi pekerjaan orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu pekerjaannya besar. Ya, pekerjaannya banyak. Ya, kenapa? Karena Tuhannya bekerja. Dan Tuhannya melakukan segala sesuatu. Makanya jujur saudaraku saya sebagai hamba Tuhan. Kalau mungkin ada hamba-hamba Tuhan bingung mau melayani kemana, mau ini bagaimana, saudaraku ya. Kalau saya benar-benar saya berdoa. Ya, saya berdoa Tuhan justru menunjukkan pekerjaan-pekerjaan itu. Dan saya ingat saudaraku ya, buat saya begitu melayani justru lebih sibuk daripada pekerjaan dunia, saudaraku ya. Kenapa? Karena hidupnya mengikuti Tuhan. Dan pekerjaan-pekerjaan lebih besar itu benar, saudaraku ya. Saya dari awal saya bertobat, dari awal saya mengenal Tuhan, dan terus-menerus saya kerjain, saudaraku. Yang saya tahu pekerjaannya nggak makin kecil tapi makin besar, ya. Nggak makin sedikit tapi makin luas. Kenapa? Ya itulah tandanya bahwa Tuhan menyertai kita. Ada pekerjaan-pekerjaan bahkan bukan yang biasa-biasa aja atau bukan yang kecil-kecil, tapi justru pekerjaan yang besar-besar bahkan lebih besar ya. Jadi saudaraku, orang yang melayani Tuhan benar-benar dia akan bekerja keras ya, banyak ya, bisa dibilang pelayanannya banyak, pekerjaannya lebih banyak daripada orang-orang dunia. Hanya yang dikerjakan itu dari percaya ya, dari mengikut Tuhan. Jadi bukan saudaraku yang seperti orang dunia kerjakan, tapi yang dikerjakan adalah secara kebenaran, secara rohnya di dalam Yesus Kristus Tuhan, yaitu mengerjakan apa? Pekerjaan Tuhan, ya melayani Tuhan. Makanya di sini justru pekerjaan Tuhan. Jadi yang kita tunggu pekerjaan yang besar. Jadi saudaraku jangan begitu di rumah atau begitu saudaraku nggak ke gereja, kayaknya nggak ada kerjaan lagi. Saudaraku pekerjaan Tuhan itu kalau orang percaya justru makin besar. Kalau saudaraku percaya kepada Tuhan yang benar, pekerjaan makin banyak. Ya kenapa? Ya di situ saya rasakan saudaraku ya. Jadi kalau saudaraku percaya sama Tuhan benar, saudaraku semakin nyata kelihatan. Nih mengenal Tuhan yang benar kelihatan. Ya mengenal Tuhan yang semakin benar kelihatan. Dan hidupnya semakin kelihatan dan yang muncul lebih-lebih lagi adalah pekerjaan Tuhan. Maka itu saudaraku saya percaya kalau Tuhan akan nyatakan dan saya lebih lagi pekerjaan yang lebih besar dan pekerjaan yang lebih banyak. Kenapa? Karena Tuhannya yang
benar-benar kita percayai, itu pekerjaan besarnya pasti ada. Ya, nggak mungkin kecil suatu orang percaya ya, dari kecil-kecil sampai ya karena percaya kita semakin besar. Ya, disinilah suatu ayat ini baru kita imani bahwa pekerjaan Tuhan akan dinyatakan lebih besar lagi karena kita percaya kepada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Disitulah saudaraku kita bisa lihat hidup kita yang dibuat benar-benar ada dan sejahtera, yang dibuatkan jalan-jalannya Tuhan hidup kita. Ya di situ saudaraku bahwa Tuhan hanya yang menyertai, dan dari percaya kita juga dinyatakan pekerjaan-pekerjaan yang mujizat, pelayanan, semua yang dikerjakan itu benar-benar sesuai dengan firman. Padanya Tuhan Yesus itu ada bersama kita. Dan apa juga yang kamu minta dalam nama-Ku, Aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam nama-Ku, Aku akan melakukan. Ini saudara hukumnya ya, di mana orang-orang percaya begitu benar-benar minta dalam nama Yesus. Minta dalam nama. Ingat saudaraku, tadi saya sudah sebutkan dari awal sampai akhir. Intinya Tuhan Yesus hanya mengajar kita supaya percaya kepada nama Yesus. Percaya kepada Dia saja, percaya kepada Dia saja. Ya, kalau tadi mendapatkan rumah Bapa, mendapatkan jalan kebenaran dan hidup, ini mendapatkan apa lagi saudara? Mendapatkan apa saja. Kenapa? Itu bukti bahwa kita orang percaya kepada nama Tuhan Yesus Kristus yang sanggup, ya, yang sanggup menunjukkan hidup yang sebenarnya, hidup yang sebenar-benarnya, hidup yang seperti itu. Ya, hidup yang percaya. Ya, hidup yang percaya seperti apa? Hidup yang tenang. Hidup orang percaya lagi, hidup yang seperti apa? Hidup yang tahu jalan keluar. Ya, percaya bahwa hidupnya akan melihat, maksudnya gini, hidupnya akan disertai Tuhan dan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Itu belum dia sudah jalan-jalannya itu akan dibukakan. Ya, hidup kehidupannya justru akan dibukakan. Dan di situ hidupnya orang percaya akan juga dimunculkan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Dan siapakah yang hari ini bisa mengerti bahwa mengenal Tuhan itu, saudaraku, disitulah saudaraku ya dapatkan segala sesuatu. Mengenal Tuhan itu mendapatkan hidup ini, hidupnya akan datang dan juga pekerjaan-pekerjaan itu yang benar-benar saudara kita bisa merasakan, bukan lihat, tapi kita bisa merasakan. Kalau yang kita lihat adalah pekerjaan, yang kita rasakan tenang, yang kita rasakan dia jalan terus, yang kita rasakan lihat pekerjaan-pekerjaan itu terus, dan benar-benar itu sudah keberadaan Tuhan. Dan siapa yang hari ini sungguh percaya kepada Tuhan, mengenal Tuhan dengan benar, pasti dia juga percaya bahwa pekerjaan itu yang akan dinyatakan, yaitu orang-orang yang berdoa, orang yang percaya ya tangan Tuhan bekerja, dan Tuhan akan menunjukkan jalan kebenarannya dan hidup. Dan kesimpulannya dari awal sampai akhir sudah langsung dia percayalah kepada nama Yesus, pasti tenang, pasti ada jalan keluar, ada jalan hidup, ada jalan kebenaran, dan juga pekerjaan-pekerjaan yang besar. Bahkan apapun yang kita minta dalam nama Yesus, Tuhan. Mari saudara kita sambungkan kita. Bapa di dalam surga, di dalam nama Yesus Kristus, banyak Tuhan Yesus segala apapun juga yang dalam kita. Tetapi Tuhan kami hidup oleh karena percaya. Dan percaya kami juga oleh karena nama Yesus Kristus, yang adalah jalan kebenaran dan hidup, yang adalah menyatakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang lebih besar di dunia ini, yaitu atas nama Bapaknya, dan di dalam nama Yesus Kristus benar-benar bisa mewujudkan yang luar biasa dalam kehidupan orang percaya. Untuk itu Tuhan, siapapun yang hari ini bisa percaya, siapapun yang hari ini bisa mengenal Tuhan, siapapun yang hari ini bisa berdoa dalam nama Yesus Kristus, siapapun siang hari ini yang bisa menanggap, bisa mengerti bahwa di dalam nama Yesus Kristus mendapatkan ketenangan, mendapatkan hidup, mendapatkan jalan keluar, mendapatkan jalan juga hidup, untuk bisa menerima kuasa dan posisi bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih lagi. Mari ya Tuhan Yesus, siapapun itu, Roh Kudus bekerja, Roh Kudus tuntun supaya yang berdoa dalam nama Yesus Kristus
benar-benar mendapatkan jawaban. Siapa yang percaya kepada nama Yesus Kristus benar-benar mendapatkan jalan keluar. Yang percaya kepada nama Yesus Kristus benar-benar mendapatkan kehidupannya Tuhan. Mulai dari hidup hari ini sampai hidupnya kekal. Karena nama Yesus. Dan mari ya Tuhan Yesus sempurnakan firman di dalam kami Tuhan, supaya kami bertekun di dalam Yesus Kristus, supaya kami bertekun di dalam nama Tuhan Kristus, sehingga apapun yang kami minta kami kerjakan benar-benar di dalam nama Kristus. Tuhan nyatakan, Tuhan munculkan jawaban, Tuhan nyatakan kegenapan firman-firman ya Tuhan Yesus, untuk bisa lebih lagi Tuhan, orang-orang juga mengenalmu karena Engkau nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Biarkan setiap yang panggil nama Yesus Kristus yang hari ini, yang mengangkat tangan dan berseru pada nama Yesus Kristus, yang berdoa kepada nama Yesus Kristus, bahkan setiap pokok doa yang sudah dinaikkan dalam nama Tuhan Kristus, Tuhan berjanji membawa jalan kebenaran dan hidup, dan Tuhan yang sebenar-benarnya. Biarlah setiap yang berdoa dalam nama Kristus mendapatkan jawabannya, mendapatkan solusinya, mendapatkan jalan keluarnya di dalam nama Tuhan Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Kristus, setiap apapun yang kami naikkan siang hari ini benar-benar sampai ke hadapan-Mu, karena kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, dan yang Engkau kehendaki. Syukur, sempurnakan kami dalam firman-Mu dan firman dalam kami, supaya kami bertumbuh berbuah dalam Yesus Kristus Tuhan, dan kami boleh memperlihatkan nama Tuhan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yesus, kami sudah berdoa, kami ucap syukur, haleluya, amin. Surga yang kasih Tuhan, percaya untuk hari ini Tuhan hanya menentukan satu nama, supaya setiap kita yang percaya benar-benar selalu berdoa dalam nama Yesus, dan